Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Jatiroto, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Jatiroto. Pertama-tama dan yang utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih dipertemukan kembali, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Adapun Bapak Ibu, acara pada siang hari ini adalah diseminasi atau sosialisasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif di sekolah oleh rekan kita Ibu Deni Setiawati SPD, yang saat ini sedang melaksanakan pendidikan atau program guru penggerak angkatan ke-7, dan ini merupakan salah satu prasyarat dalam pendidikan beliau. Untuk itu marilah kita ikuti dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa. Insya Allah banyak manfaatnya untuk pelajaran semua dan juga untuk sekolah kita pada umumnya. Sebelum acara pada siang hari ini kita lanjutkan, marilah kita buka dulu acara siang hari ini. Kita buka dengan membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Dengan demikian acara pada siang hari ini telah resmi kita buka. Alhamdulillah, mudah-mudahan dari awal sampai dengan selesainya acara ini nanti senantiasa mendapatkan rahmat dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memasuki acara yang berikutnya, yaitu sambutan tunggal dari beliau yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Jatiroto. Untuk itu kepada beliau Bapak Joko Dwi Sulanto SPD MPD, waktu dan tempat sepenuhnya kami aturkan. Terima kasih kepada komisi sudah mengadakan pada acara pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, Bu Deni Setiawati SPD yang pada pagi siang hari ini akan melakukan diseminasi budaya positif yang kami hormati, dan juga pertama-tama marilah kita selalu mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesempatan, kita masih bisa berjumpa dalam ruangan ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Seperti yang disampaikan dari Bu Desi tadi, yang kita harapkan diseminasi ini nanti bisa membudaya, diseminasi positif ya. Ini bisa membudaya di sekolah kita, yang ujung-ujungnya memang akan membawa kemajuan ke sekolah kita. Kepada rekan-rekan semuanya, selamat mengikuti sampai akhir. Semoga kita mendapatkan hasil yang terbaik untuk SMP 1 Jatiroto. Bila tutup hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang demikian tadi sambutan tunggal yang telah disampaikan oleh beliau yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Jatiroto. Mudah-mudahan semakin meningkatkan motivasi dan bisa menginspirasi kita semua. Karena waktu sudah menunjukkan setengah 2 lebih, maka segera saja kita mulai acara inti pada kegiatan siang hari ini, yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Deni Setiawati SPD. Untuk itu waktu dan tempat sepenuhnya kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Jatiroto, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Jatiroto. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkahnya, rahmatnya serta hidayahnya kita semua dapat berkumpul untuk melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Mohon maaf ya Bapak Ibu, ini adalah salah satu syarat aksi nyata saya, yaitu modul 1.4 tentang budaya positif. Bapak Ibu semua, tentunya budaya positif, mohon maaf, menutupi. Tentunya untuk budaya positif itu tidak asing lagi, dan budaya positif ini sudah banyak kita laksanakan di sekolah, ya. Misalkan apa Bapak Ibu? Budaya positif yang sudah kita laksanakan di sekolah banyak banget, ya, banyak sekali. Misalkan setiap pagi kita sudah melaksanakan apa Bapak Ibu? Apel pagi, ya, apel pagi, kemudian kegiatan Jumat religi yang kita laksanakan setiap hari Jumat, itu sudah merupakan budaya positif. Kemudian Sabtu bersih dan masih banyak lagi tentunya budaya positif yang sudah kita laksanakan di sekolah. Dan di sini Bapak Ibu semua, bukan berarti saya ini lebih tahu, lebih mumpuni saya berbicara di depan, tetapi di sini kita sama-sama sharing, sama-sama belajar, ya Bapak Ibu. Saya kemarin mendapatkan budaya positif ini dalam waktu 2 minggu, kemudian sosialisasinya ini kurang lebih dalam waktu 1 jam ke depan, ya Bapak Ibu semua. Bapak Ibu semua, coba kita kaji dulu untuk tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, ya. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, ya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, nah di sini yang perlu kita tekankan, ya Bapak Ibu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, dulu saya juga mengira Bapak Ibu semua. Jadi anak-anak itu saya kira, mohon maaf, anak-anak itu saya kira cuma kertas putih yang bisa saya isi, sesuai dengan kemauan saya. Ternyata kita, mohon maaf, terutama saya sendiri, ternyata saya salah, ya. Saya menganggap anak itu sebuah kertas putih yang bisa saya isi dengan sesuai dengan kemampuan saya. Padahal mereka itu sudah punya apa Bapak Ibu? Sudah punya bakat tersendiri, sudah ada isinya Bapak Ibu. Dan kita itu hanya diminta untuk mendidiknya agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Kemudian dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara juga mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani Bapak Ibu, atau pak tukang kebun di lahan yang telah disediakan anak-anak dan ditanam oleh pak tani atau pak tukang kebun, ya. Kemudian anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung, ya, yang ditanam. Bila biji jagung tersebut ditempatkan di tempat yang subur, ya, bila biji jagung itu ditempatkan di tempat yang subur, maka biji jagung tersebut akan tumbuh dan berkembang dengan optimal. Demikian pula sebaliknya, ya Bapak Ibu semua. Jadi misalkan kita mendapatkan bibit jagung yang tidak unggul, dikatakan tidak unggul lah, ya, tidak unggul, tetapi cuma sedengan. Dia tetapi tumbuh, ya, tumbuh di dalam tanah yang subur, ya, tanah yang subur dan cukup air dan pengairannya
bisa mengkaji bahwa oh ternyata kita itu diibaratkan sebagai petani Bapak Ibu. Meskipun bibit yang kita dapatkan, awake dhewe biasanya kan gitu, awake dhewe mendapatkan bibit yang pintar-pintar loh, unggul-unggul loh. Tetapi kalau tidak kita didik dengan baik ya, tidak kita didik dengan baik, kemudian mohon maaf tidak dengan maksimal, maka tumbuh kembang anak didik kita juga tidak akan bisa maksimal. Demikian sebaliknya, meskipun kita mendapatkan bibit-bibit yang tidak begitu unggul, tidak masalah, asalkan kita didik dengan baik, ya kita didik dengan baik, maka mereka akan menjadi anak-anak yang berkualitas, anak-anak yang nantinya sukses, ya, yang akan menjadi pemimpin masa depan. Ngoten nggih Bapak Ibu semua. Kemudian Bapak Ibu semua, kita mulai kepada budaya positif. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penghormat, dan bertanggung jawab. Budaya positif adalah sebuah gambaran umum yang harus kita capai untuk menciptakan suasana yang bisa mendukung perkembangan anak didik. Budaya positif juga erat kaitannya dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sekolah. Tujuannya untuk membentuk siswa yang mempunyai karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mohon maaf Bapak Ibu semua, nanti konsep utama budaya positif ada 7 konsep Bapak Ibu. Kita nanti akan mempelajari 7 konsep budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, selanjutnya restitusi posisi kontrol guru, selanjutnya keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Kita mulai dari pertama Bapak Ibu semua, perubahan paradigma belajar. Nah, di sini dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar siswa mampu berpikir Bapak Ibu, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, sekarang Bapak Ibu semua, untuk mengukur kontrol diri kita ya, untuk mengukur kontrol diri kita, saya mau mengadakan permainan di sini. Permainannya namanya cobalah buka ya. Cobalah buka. Ini berpasang-pasangan boleh ya. Monggo. Kemudian cara mainnya bagaimana? Untuk yang A itu beliau punya sesuatu yang merupakan harga diri atau rahasia yang harus digenggam. Kemudian yang teman yang lain Bapak Ibu semua, teman yang lain merupakan apa? Temannya membujuk dan merayunya agar bisa membuka dari yang A tadi. Monggo Bapak Ibu semua, kita mulai permainannya. Yang satu menggenggam, ya, yang satu menggenggam, kemudian yang lain tolong yang lain membujuk supaya bisa membuka tangannya. Boleh menggeliti, ya, boleh dengan menggeliti Bapak Ibu, boleh merayu, boleh menjanjikan sesuatu, ya. Saya nanti cuma minta pendapatnya saja. Boleh dengan menjanjikan hadiah, ya boleh. Monggo. Nah, di
dibutuhkan banyak orang, dibutuhkan untuk kepentingan umum ya. Tetapi gini ya, kita bicarakan itu bukan itu sebenarnya, yes, bukan itu. Jadi gini, ini juga dilibatkan anak-anak kita Bapak Ibu. Ini merupakan kontrol diri ya, kontrol diri. Sekarang saya bertanya kepada Bapak Ibu semua, saya bertanya, yang sebenarnya yang mengizinkan membuka itu sinten toh? Siapa toh yang mengizinkan membuka itu sinten? Nah, diri sendiri. Adakah pengaruh dari luar? Meskipun ada, tetapi kan itu atas izin diri pribadi kita, ya. Nah, ternyata Bapak Ibu semua, ini kesimpulan dari permainan kita. Ternyata yang memegang kontrol diri kita itu adalah kita sendiri, Bapak Ibu. Nah, ini juga kita terapkan kepada murid. Meskipun murid kita ini ketoke nurut karo awake dhewe, kelihatannya penurut sekali, tetapi ternyata dia itu tidak seperti itu. Ya, dia tidak seperti itu. Dia itu nurut karena dia mengizinkan dirinya sendiri, ya, mengizinkan dirinya sendiri untuk mengikuti perintah orang lain. Ngoten. Jadi seperti itu, seperti yang dikemukakan di sini. Teori kontrol dari Dr. William Glasser, Bapak Ibu. Untuk yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Ilusi guru mengontrol murid. Yang pertama, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Nah, jadi ketoke nurut, kelihatannya nurut sama kita, tetapi ternyata tidak. Kalau dia sudah kelingan, dia sudah ingat, ya, dia akan membangkang, tidak menuruti kita lagi. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu semua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Di sini ya, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu semua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang lain merasa bersalah menguatkan karakter ini yang sering saya lakukan, Bapak Ibu semua. Ya, jadi nek awake dhewe kalau kita itu membuat merasa bersalah anak atau orang lain, ya, rumah saya awake dhewe iki wis bener, ya. Orang lain itu merasa bersalah, misalkan ada anak, Dek, kamu enggak kasihan sama orang tuamu sudah melakukan segala sesuatu demi kamu, tapi kamu masih nakal, ya. Ini justru malah membuat anak itu merasa bersalah dan ada statementnya negatif kepada dirinya sendiri. Ternyata seperti itu. Padahal ini sering saya lakukan, Bapak Ibu. Padahal ya, anak-anak itu ya, mereka bisa kita diskusi dengan anak dengan tidak membuat mereka merasa bersalah. Itu bisa sekali sebenarnya, ya. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini sering saya lakukan kepada anak didik, ya, maupun kepada anak saya sendiri. Saya sering memaksa anak saya, kudu ngene. Demikian juga anak didik kita, itu sering kita paksa. Ternyata ini juga belum begitu baik, Bapak Ibu, untuk kita, ya. Jadi gini, nanti pada dasarnya segala sesuatu itu bisa kita lihat hasilnya dengan baik kalau ada yang mempengaruhi dari dalam diri sendiri, ya. Maka kita sebagai seorang guru, mohon maaf, terutama saya sendiri, ya Bapak Ibu semua, harus bisa membentuk karakter anak. Punya motivasi di dalam diri, Bapak Ibu. Lanjut, ya. Sekarang tiba yang kedua, karena kita 7 ya Bapak Ibu, banyak sekali, ya. Apa makna disiplin sekarang? Sekarang saya minta pendapat penjenengan. Makna disiplin apa, Bapak Ibu semua? Makna disiplin.
Nggih. Jadi disiplin itu identik dengan tepat waktu, teratur, seperti itu nggih Bapak Ibu. Coba kita lihat, sekarang disiplin positif Bapak Ibu. Disiplin di sini berasal dari bahasa Latin yang berarti belajar ya. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita, apa yang terlintas di pikiran kita, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh sangat berbeda. Nah, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman, justru itu harus dihilangkan. Kalau bisa dihilangkan, ya, adalah salah satu alternatif terakhir ya. Tapi kalau bisa hukuman ini, kata-kata hukuman nanti bisa diganti Bapak Ibu. Ini kalau bisa dihilangkan. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara juga menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada kedisiplinan yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Nah, di sini Bapak Ibu yang harus kita tekankan di sini, motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita tidak memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam kita sendiri. Begitu. Nah, di sini arti dari disiplin. Arti disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa diperintah orang lain. Tentunya ini motivasinya harus ada dalam diri sendiri. Nah, nilai-nilai yang kita hargai itu namanya nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu semua. Contohnya begini, nilai kebajikan itu apa toh? Jadi kita tekankan pada anak-anak didik kita, misalkan memakai masker gunanya untuk apa toh? Apa sekedar kalau ada rahasia saja, rahasia Satpol PP? Atau karena apa Bapak Ibu? Memakai masker itu karena apa? Nggih, karena alasan apa? Kesehatan atau biar terhindar dari apa? Penyakit. Betul sekali. Jadi motivasi yang datang itu harus seperti itu, nilai-nilai kebajikannya wonten, ya. Ada nilai-nilai kebajikannya di situ. Kemudian misalkan memakai helm Bapak Ibu, memakai helm nilai kebajikannya apa berarti? Memakai helm nilai kebajikannya keselamatan. Nggih, untuk keselamatan, bukan kalau ada rahasia polisi. Itu yang harus kita kembangkan. Betul nggih? Nah, sekarang yang ketiga Bapak Ibu, ini cepat sekali ya. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Ini menarik sebenarnya kalau kita terapkan di sini. Jadi anak-anak kita maupun kita itu ternyata punya kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Napa mawon Bapak Ibu? Kebutuhan untuk bertahan hidup itu napa mawon? Makan. Kemudian apa? Minum. Nggih, sandang, pangan, papan, ya. Kemudian yang kedua, cinta dan kasih sayang. Anak-anak kita juga membutuhkan ini Bapak Ibu. Kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan kebebasan. Yang keempat adalah kesenangan. Yang kelima adalah kekuasaan atau power. Nah, di sini ada kasus Bapak Ibu. Mohon tolong dan puji untuk kasusnya dibacakan. Kasusnya. Ibu Dina, wali kelas 9D di SMP Negeri 1 Jatiroto sedang bingung menghadapi ulah salah satu anak yang bernama Ardi. Beberapa anak sering mengeluhkan bahwa Ardi sering meminta paksa bekal makan siang mereka. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Dina, apa yang Anda lakukan? Kan Bapak Ibu semua, tolong, kalau kita menghadapi situasi seperti Ibu Dina, apa yang kita lakukan biasanya apa? Bu, yang kita lakukan biasanya kita menasehati anak itu supaya tidak meminta dan harus terima kasih. Iya, menasihati. Kemudian apa Bapak Ibu?
Selain menasihati, nggih. Ya. Nah, menurut Anda kira-kira apa alasan Ardi untuk melakukannya? Kira-kira apa alasan Ardi untuk melakukannya? Nah, sebenarnya gini Bapak Ibu semua, yang harus kita lakukan adalah memanggil Ardi dan menanyakan alasan Ardi kenapa meminta bekal makan siang temannya. Jadi, mohon maaf ya, kalau saya langsung mandani, langsung menasihati, ojo jangan seperti itu. Kita tidak tahu alasan Ardi ya. Kita tidak tahu alasan Ardi kenapa Ardi melakukannya. Coba. Nah, ada 5 kemungkinan sesuai dengan kebutuhan tadi Bapak Ibu semua. Sesuai dengan kebutuhan manusia. Nah, kemungkinan yang pertama sekarang, Ardi itu benar-benar lapar dan orang tuanya tidak memberi bekal, bahkan orang tuanya juga tidak memberikan uang Bapak Ibu semua. Nah, di sini berarti Ardi kelaparan. Kalau misalkan melihat hal demikian kan kita langsung nggak mungkin kan langsung jombok jalan, nggak mungkin. Pasti kita langsung golek sego dikene Ardi kan gitu. Jadi kalau kita melihat ada 5 kebutuhan dasar manusia, ya ada 5 kebutuhan dasar manusia, pasti tindakan kita adalah tindakan yang berbeda-beda. Tergantung Ardi itu kenapa. Kemudian yang kedua Bapak Ibu semua, teman Ardi jadi perhatian dan guru menjadi perhatian. Nah ini keliru Agus nih. Sehingga Ardi membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Nah di sini Ardi itu ternyata hanya membutuhkan apa? Perhatian dan kasih sayang. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu semua, Ardi merasa bosan dengan bekalnya sendiri dan mungkin hanya itu saja. Maka kebutuhan yang Ardi perlukan adalah kebutuhan tentang apa? Kebutuhan tentang apa? Kebebasan. Dia ingin bebas. Kemudian kebutuhan yang ketiga Bapak Ibu, Agus iseng saja, ya seneng saja. Seneng kalau teman lainnya apa? Teman lainnya kesal dengan Ardi ya. Oke. Kesal dengan Ardi. Ini adalah kebutuhan tentang apa? Kesenangan. Kemudian Ardi merasa hebat jika temannya menuruti apa yang diinginkannya. Ini merupakan kebutuhan apa? Kekuasaan. Ben ketok aku berkuasa sendiri, saya nggon kelas seperti itu. Ya, ben ketok berkuasa sendiri. Inilah 5 kebutuhan dasar dan tentunya cara kita mengatasi anak didik yang seperti itu, ya, seperti 5 kebutuhan dasar ini berbeda-beda Bapak Ibu. Makanya kita tanyakan dulu, alasannya nopo toh Bapak Ibu semua? Betul. Kemudian yang keempat Bapak Ibu semua, motivasi perilaku manusia. Nah di sini tadi ada hubungannya dengan motivasi internal tadi ya. Motivasi yang baik berasal dari diri dalam kita sendiri, agar tindakan yang kita ambil sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi seringkali kita melakukan sesuatu karena menginginkan penghargaan dari orang lain atau untuk menghindari sebuah hukuman. Berikut 3 motivasi perilaku manusia. Motivasi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di sini yang harus kita kembangkan atau kita tekankan adalah motivasi yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi inilah yang harus kita kembangkan, motivasi yang ada di dalam diri kita sendiri Bapak Ibu. Jadi bukan motivasi yang pertama menghindari saja, menghindari hukuman. Kemudian yang kedua itu hadiah ya. Yang ketiga ini yang perlu kita kembangkan. Untuk menciptakan budaya positif di sekolah, guru hendaknya dapat menuntun murid agar memiliki motivasi yang berbeda, yang tidak ngantor,
Niki yang akan membacakan contoh kasus. Contoh kasus. Bapak Kepala Sekolah meminta kita untuk mengikuti pelatihan bersama ibu pengawas di luar jam sekolah. Kira-kira Bapak atau Ibu melakukan atau tidak. Motivasi yang muncul menghindari ketidaknyamanan atau hukuman karena takut mendapatkan teguran atau motivasi eksternal. Selanjutnya melakukan karena mendapatkan uang imbalan dari orang lain, ingin mendapatkan pujian atau ingin mendapatkan uang transport, ingin mendapatkan sertifikat atau motivasi eksternal. Selanjutnya kita mengikuti pelatihan karena menghargai diri sendiri, ingin menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukannya, misalnya ingin mendapatkan ilmu baru, pengalaman baru. Terima kasih Bruno sudah membacakan contoh kasus yang pertama gitu. Jadi Bapak Ibu semua, mudah-mudahan untuk kita sudah mengembangkan atau sudah memiliki motivasi, terutama motivasi yang ketiga nih Bapak Ibu semua. Jadi motivasi kita mengikuti pelatihan karena menghargai diri sendiri, kemudian ingin menjadi orang yang seperti apa yang jika saya melakukannya ingin mendapatkan ilmu baru atau pengalaman baru. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu semua, amin. Kemudian yang kedua, memberikan hadiah kepada siswa ini sebenarnya bagaimana Bapak Ibu? Termasuk motivasi eksternal nggih. Tetapi ini masih dalam perbincangan Bapak Ibu. Sebenarnya kalau saya sendiri, menurut saya pribadi, memberikan hadiah itu ya luar biasa nggih, bisa memotivasi anak. Nggih, bisa memotivasi anak. Tetapi Bapak Ibu semua di sini kita utamakan kepada anak-anak didik kita yang timbul itu motivasi, tetap motivasi apa? Internal. Ngoten nggih Bapak Ibu semua? Sekarang hubungan dan konsekuensi Bapak Ibu. Contoh kasus lagi. Sekarang Pak Imon, monggo Pak Imon. Tolong bacakan kasusnya. Biar tidak ngantuk ya. Kalau suara saya terus kan ngantuk. Ada contoh kasus. Dina kurang menguasai pelajaran Ini sering terjadi. matematika. Sehingga saat pelajaran berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya menanyakan pertanyaan, Dina menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab seluruh kelas pun teman-teman Dina tertawa melihat perilaku Dina yang tergagap dan terkejut. Kemudian Pak gurunya pada saat itu membiarkan teman-temannya menertawakan Dina yang tergagap dan malunya luar biasa. Dan malahan minta Dina untuk berdiri di depan kelas sambil menunjuk batang hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Reno. Akhirnya kelas gaduh dan teman-teman Dina tertawa melihat Dina memegang batang hidungnya. Terima kasih Pak Parmono atas waktunya sudah membacakan hubungan dan kasusnya, contoh kasusnya. Nah sekarang Bapak Ibu semua, menurut Bapak Ibu bagaimana menurut Bapak Ibu, setuju apa tidak apa yang sudah dilakukan Pak Reno? Setuju napa mboten? Setuju tidak? Setuju apa tidak? Jadi gini, Dina kurang menguasai pelajaran matematika. Nah, di sini intinya Dina dihukum oleh Pak Reno ya. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Disuruh berdiri di depan kelas, dipermalukan di depan kelas. Setuju tidak? Nah, tidak setuju ya Bapak Ibu semua.
diperbolehkan. Meskipun tidak bisa matematika, ya nggak masalah karena anak punya bakat masing-masing. Terus begini Bapak Ibu, tadi sudah ya, berarti menurut Bapak Ibu yang dilakukan Pak Reno sama Dina tadi apa ya? Berarti hukuman atau konsekuensi berarti? Hukuman ya, hukuman. Nah Bapak Ibu semua, nanti untuk perbedaan hukuman, kemudian perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi bisa saya share di grup guru ya nanti ya. Jadi saya bacakan untuk yang pertama perbedaan hukuman, sanksi dan restitusi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan atau harus terjadi. Kemudian kalau sanksi atau konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi Bapak Ibu semua. Kemudian kalau restitusi sesuatu yang merupakan pilihan. Merupakan pilihan. Kira-kira kita pilih mana ini? Hukuman, sanksi atau konsekuensi atau restitusi Bapak Ibu? Oke, kita arahkan, kita pilih apa? Restitusi. Selanjutnya mari berlatih ya Bapak Ibu semua. Cepat mawon. Sekarang untuk yang pertama Bapak Ibu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolahnya. Saya intinya mencatat 100 kali saya tidak akan terlambat lagi di buku sekolah. Itu merupakan konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Merupakan apa? Konsekuensi, betul sekali. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman, ya betul. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi, betul sekali. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Kemudian yang kelima, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kemudian yang keenam, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Kemudian yang ketujuh, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman G. Kemudian yang kedelapan, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ini juga hukuman. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi, membersihkan tumpahan di meja karena kotor. Konsekuensi. Nah sekarang Bapak Ibu semua, mohon maaf mengganggu waktunya karena saya 1 jam nih Bapak Ibu. Restitusi posisi kontrol Bapak Ibu. Nah ada 5 posisi kontrol diri, ya. Jadi yang pertama posisi kita sebagai penghukum, kontrol guru gitu ya. Yang pertama posisi guru sebagai penghukum, kemudian pembuat orang merasa bersalah, kemudian sebagai pemantau, ya pemantau atau monitor, kemudian posisi yang keempat teman, kemudian yang kelima adalah manajer. Kira-kira menurut Bapak Ibu, kira-kira posisi apa yang harus kita kembangkan Bapak Ibu? Posisi apa? Manajer, ya manajer. Coba kita lihat Bapak Ibu semua. Mohon maaf ya, saya setelkan videonya. Iya, film. Bentar. Film 5 posisi kontrol. Cepat ya.
adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada tes saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Dan sekarang yang kelima adalah posisi manajer, Bapak Ibu semua. Yang perlu kita tekankan dan perlu kita kembangkan sebagai seorang guru adalah posisi manajer. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan lebih terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati
Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Demikian Bapak Ibu semua 5 posisi kontrol dan contoh kasusnya. Selanjutnya Bapak Ibu semua, kita sudah sampai yang ke-6 adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini saya kira sudah ada yang pernah membuat keyakinan kelas. Tentunya Bu Wiji sudah membuat Bu Wiji. Nah, karena Bu Wiji sudah merupakan guru penggerak angkatan 4 nih. Jadi sudah berapa kalinya Bu? Oh iya, membuat keyakinan kelas sudah 2 kali keyakinan kelas nih. Jadi keyakinan kelas adalah sebuah keyakinan yang dibuat bersama semua anggota kelas, yaitu guru dan siswa. Menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Menerapkan keyakinan kelas di sekolah kita juga merupakan upaya untuk menciptakan kebiasaan yang baik di lingkungan sekolah agar dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid di sekolah. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebaikan yang murid yakini yang dapat diterapkan di kelas, Bapak Ibu semua. Kemudian di sini berbeda ya Bu, Bapak Ibu semua, kayak antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Peraturan kelas lebih bersifat dilarang dan dilarang. Tetapi untuk keyakinan kelas, nilai apa yang mereka yakini? Nilai apa yang mereka yakini lebih pendek atau lebih bersifat umum. Misalnya siswa menjaga kesehatan selama di sekolah. Siswa menjaga kesehatan selama di sekolah itu sudah termasuk memakai masker, kemudian banyak sekali dia mencuci tangan, itu sudah masuk menjaga kesehatan di sekolah. Jadi secara umum untuk keyakinan kelas. Nah, contoh keyakinan kelas ini pembentukan kelas. Yang pertama, misalkan keyakinan kelas bersifat lebih abstrak ya, daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, ini ciri-ciri dari keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Misalkan apa? Misalkan Bu Wiji, keyakinan kelas itu misalkan apa? Contohnya. Minta tolong untuk memberikan contoh. Saling menyayangi, kemudian saling menghormati ya antar teman, tentunya dia Bapak Ibu semua. Iya. Jadi keyakinan kelas ini bisa kita laksanakan jika di awal pembelajaran ya. Di awal pembelajaran kita bisa melakukan keyakinan kelas. Nanti seterusnya bisa kita pelajari sambil belajar bersama-sama ya Bapak Ibu semua, karena saya juga dalam tahap belajar. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu semua, di sini ada tahapan-tahapan pembentukan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas yang pertama adalah jejak pendapat dan diskusi kelas antar guru dan murid. Jadi Bapak Ibu guru melakukan diskusi dulu, kemudian yang kedua menjabarkan peraturan sekolah atau kelas yang sudah ada. Yang ketiga menulis keyakinan kelas dalam board menggunakan ini bisa luas saja ya, luas mawon. Kemudian untuk yang ketiga siswa
Selanjutnya mendiskusikan konsekuensi yang harus dilaksanakan. Jadi begini, misalkan kita membagikan kayak kertas kecil-kecil ya Bapak Ibu semua, kertas kecil-kecil boleh. Kemudian setiap anak diminta untuk membuat keyakinan kelasnya. Kemudian kita mendiskusikan keyakinan kelas apa yang kita yakini dalam satu kelas. Nah, setelah terbentuk keyakinan kelas, kemudian kita cari konsekuensinya. Konsekuensi jika tidak melakukan keyakinan kelas tersebut, ya. Kemudian selanjutnya bisa membuatnya dalam bentuk poster, ya. Itu di Canva banyak sekali, ya. Contoh-contohnya, contoh poster itu banyak sekali. Kemudian, ini contoh keyakinan kelas nih Bapak Ibu semua. Contoh keyakinan kelas dari kelas 8B. Ini contoh dari keyakinan kelas. Next, yang terakhir Bapak Ibu semua, segitiga restitusi yang terakhir di sini. Untuk segitiga restitusi, supaya jelas ini videonya cuma sebentar, bisa melihat video contoh kasus video di layar. Nah, segitiga restitusi di sini terdiri dari tiga ya Bapak Ibu semua. Yang pertama yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga baru menanyakan keyakinan kelas. Untuk lebih jelasnya contoh kasusnya di video berikut ini Bapak Ibu. Saya juga sudah melakukan kepada anak, ya. Saya sudah melakukan pada anak dan dampaknya luar biasa untuk segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Lawson berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Iya, Siapa? sudah lama nggak ketemu saya? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah Pak. Aku dari dikatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka lah Pak. Kesel banget. Saya dekat-dekat dia bukan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iya, saya dia bisa
wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak, untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bayar diri lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Demikian Bapak Ibu semua untuk yang terakhir, segitiga restitusi terdiri dari yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Nah, mudah-mudahan dari pertemuan ini banyak manfaatnya dari Bapak Ibu semua. Itulah diseminasi budaya positif dari saya. Mudah-mudahan hal ini bisa kita terapkan di sekolah, setiap hari, setiap saat, dan setiap waktu. Kemudian untuk selanjutnya kita bisa belajar bersama-sama. Dari saya, diseminasi dari saya, kesalahan selalu datang dari saya, dan kebenaran selalu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikian tadi diseminasi budaya positif yang telah disampaikan oleh rekan kita Ibu Deni Setiawati SPD. Mudah-mudahan memberikan banyak manfaat untuk kita semuanya, untuk anak didik kita dan juga untuk sekolah kita tercinta. Dari kami cukup sekian. Apabila dalam saya menyampaikan, memandu atau memoderatori acara ini banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa lagi lain waktu. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah.